Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang melakukan ketaatan, dan mudah-mudahan Allah balas dengan surga-Nya insya-Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang fadilah beriman kepada qada dan qadar. Di pertemuan yang lalu kita membahas fadilah pertama beriman kepada takdir, yaitu membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman dengan cara beriman kepada ketentuan Allah. Dan kita sudah bacakan hadis, walaupun kita beramal saleh dengan bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh kalau kita tidak beriman kepada takdir, Allah tidak akan terima amal saleh yang sebesar itu. Kita sudah jelaskan, maksudnya adalah kita harus sadar bahwa kemampuan kita bersedekah itu karena izin Allah, karena takdir dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Jadi Allah mengizinkan kita untuk melakukan itu. Jadi jangan merasa bahwa kita telah melakukan kebaikan dengan pilihan kita sendiri. Tidak. Pilihan itu adalah ilmu dan akal, atau akal yang berbuah ilmu. Tapi yang mengizinkan terjadinya kebaikan adalah takdir Allah. Karena seseorang banyak yang menginginkan untuk berbuat amal saleh, tapi tidak diizinkan Allah, maka tidak terjadi amal saleh itu. Baik, itu fadilah pertama. Berarti menjadi bahagian bukti iman. Tidak akan beriman orang yang tidak beriman kepada takdir Allah. Kita lanjutkan fadilah yang berikutnya, yaitu dengan beriman kepada takdir maka memunculkan atau menimbulkan sifat sabar dan tawakal di atas semua ketentuan Allah. Jadi orang-orang yang memulangkan semua urusan kepada Allah, maka dia akan merasa tenang hatinya di saat menerima apapun yang telah Allah tentukan dalam perjalanan hidupnya. Dia akan bersabar di atas semua musibah dan ujian Allah. Dia akan tawakal setelah dia berikhtiar, walaupun hasil ikhtiarnya bisa sesuai dengan harapannya atau tidak sesuai dengan harapannya. Kalau beriman kepada takdir, ternyata yang dia ikhtiarkan tidak sesuai dengan keinginan hatinya, dia tetap terima, karena dia tahu itu adalah pilihan Allah yang terbaik untuknya. Jadi sifat ini muncul karena kita berada di posisi tahu diri bahwa kita ini di dalam ketentuan yang telah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 70, kata Allah, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama' wal ard. Apakah engkau tidak tahu
Kata Allah, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah mengetahui semua yang terjadi di langit dan di bumi. Inna zalika fi kitab, inna zalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya semua kejadian telah tertulis di dalam kitab, artinya Lauhul Mahfuz, dan semua kejadian itu sungguh mudah bagi Allah untuk menetapkannya. Jadi semua yang terjadi di lorong-lorong sempit, lorong-lorong gelap, di antara langit dan bumi, di langit dan bumi dan di antara keduanya, semuanya adalah sepengetahuan Allah dan seizin Allah. Semua. Kita dibegal dalam kegelapan, itu izin Allah. Karena kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi pembegalan dan perampokan itu terhadap kita. Namun kita bisa memohon untuk Allah pindahkan takdir itu. Artinya Allah bisa hilangkan takdir yang buruk itu kepada kita. Makanya Nabi suruh berdoa. Ketika melakukan perjalanan, Nabi suruh berdoa, keluar dari rumah ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, dengan doa tawakal itu maka kita serahkan urusan kepada Allah. Lalu Allah melindungi dari semua yang telah ditakdirkannya, bisa Allah hilangkan melalui doa. Makanya ketika orang membaca doa itu, Rasulullah mengatakan syaitan yang mengiringi kita, qarin, itu mengatakan kepada pasukan-pasukannya bahwa orang ini telah dilindungi, diberi hidayah dan dicukupkan. Jadi dengan doa itu, ketika terucap, malaikat lebih dahulu mengucapkan orang ini telah dilindungi, diberi hidayah dan dicukupkan semua urusannya. 3 perkara diberi oleh Allah dengan doa itu, doa tawakal kepada Allah itu. Maka syaitan memberitahu kepada semua pasukannya bahwa bagaimana kita bisa menjatuhkan orang ini yang telah diberi perlindungan, diberi hidayah, diberi kecukupan dalam urusannya. Bagaimana kita bisa menjatuhkannya? Ini salah satu daripada fungsi doa, yaitu bisa mengubah takdir yang muallaq. Jadi jemaah melakukan Allah, semua yang terjadi itu ditimpakan dasar izin Allah. Kalaupun setelah kita baca doa itu terjadi juga, maka Allah punya maksud di balik kejadian. Allah menginginkan sesuatu di balik kejadian. Kita sudah mohon perlindungan, terjadi juga, dirampok di tengah jalan. Ada sesuatu yang Allah inginkan di balik itu. Dan itu kita tidak bisa menebak-nebaknya. Rasulullah juga menasihati ketika mendatangi satu tempat yang asing bagi kita, atau nginap di satu hotel, di wisma, di tempat wisata yang mungkin baru pertama sekali kita kunjung, atau itu rumah sewa atau apapun, atau rumah singgah. Apa kata Nabi? Bacalah kalimah-kalimah yang kita memohon perlindungan. Contohnya kata Nabi, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Dengan nama Allah, tidak ada makhluknya yang berada di langit dan di bumi yang akan bisa memudaratkan kita. Jadi itu doa yang juga bisa menolak sesuatu yang telah ditakdirkan takdir buruk kepada kita. Jadi semua yang bisa menghilangkan takdir itu hanya Allah. Dengan kita merendahkan diri bahwa kami tidak ada daya, la haula wala quwata, kami tidak ada daya ya Allah kecuali hanya milik-Mu ya Allah. Jadi semakin rendah seorang hamba, semakin tinggi perlindungan Allah kepadanya.
Semakin tinggi seorang hamba merasa diri, maka semakin kecil perlindungan Allah terhadapnya. Berarti dia merasa hebat. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah memahami tentang ketentuan Allah, apapun yang terjadi padanya dia sabar. Karena dia tahu itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Makanya dalam surat At-Takwir 29 Allah katakan, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah Rabbul Alamin." Apa yang engkau kehendaki, iaitu menempuh jalan sesuatu, maka itu adalah bahagian daripada kehendak Allah. Engkau memikirkan menempuh jalan sesuatu, padahal yang engkau tempuh itu adalah kehendak Allah. Begitu kata Allah. Jadi bukan menempuh sesuatu lalu kita berfikir inilah kehebatan saya, inilah pilihan saya. Jadi bagaikan orang dihadapkan antara dua jalan. Pilih ini, pilih itu. Semua yang kita pilih tetap kehendak Allah. Namun kemudian kalau kita orang yang bertawakal, maka kita serahkan urusan pada Allah. Ya sudahlah, kita pilih inilah. Kalau pilih kerja juga begitu, kerja ini atau kerja itu. Lalu kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan daripada apa yang kita tempuh itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang menyerahkan urusan, bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan segala-gala untuknya. Oleh kerana itu jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah terlalu bersedih hati ketika kita ditimpa musibah, karena setiap musibah itu bukan dirancang oleh manusia tapi diizinkan oleh Allah. Kecelakaan yang terjadi yang menghabiskan anggota keluarga kita itu juga atas dasar ketetapan Allah. Walaupun kita berusaha banting setir ke kanan, tetap terbanting ke kiri. Kalau itu memang sudah saatnya kita diberi celaka oleh Allah. Namun yang kita harus berfikir, kenapa Allah beri celaka? Ya, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi Allah memberi itu dengan berbagai keinginan. Bisa jadi Allah beri celaka, lalu kita sakit, terbaring di rumah sakit berbulan, Allah gugurkan semua dosa. Kalaupun berakhir dengan kematian, maka Nabi pernah mengatakan, orang yang sakit berkepanjangan lalu dijemput dalam keadaan masih sakit, maka dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Ternyata ujungnya Allah sayang pada kita. Seandainya tidak diberi kecelakaan itu, mungkin kita masih sombong, mungkin kita masih nyetir dengan tangan merokok sebelah, tangan di luar, embung mati, naurung salah bacut, daprok laju, langsung berdiri sokah soke, mudah-mudahan bahasa keluarkan kartu, anak katuri kelom, mudah begitu, maka ditabrakkan Allah agar kita menjadi penduduk surga. Jadi mudah-mudahan begitu. Yang sudah diambil Allah, maka cukup pulangkan urusan kepada Allah. Yang belum diambil, bersiap-siaplah untuk menerima semua ujian Allah. Siapkan hati seandainya kita diberi sesuatu oleh Allah yang kita mungkin tidak menginginkannya secara manusiawi. Jemaah melakukan Allah, Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua musibah yang terjadi padamu adalah dengan izin Allah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang menerima musibah lalu Allah memberi hidayah lalu dia beriman dengan musibah itu, artinya beriman dengan ketentuan itu, maka yahdi qalbah. Allah telah menunjuki, memberi hidayah pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui, maha mengetahui di atas segala sesuatu. Lihatlah bagaimana Allah menyatakan, apapun yang terjadi, izin Allah. Kalau engkau menerimanya, sungguh engkau telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi ada hubung kain antara menerima dengan kebaikan yang datang dari Allah berikutnya. Oleh kerana itu, jangan sampai ketika dapat musibah kita mulai mencaci Allah. Kita tidak terima. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menanggapi ayat tersebut disebutkan oleh
disebutkan dalam tafsir tersebut, ini maksud ayat ini adalah apabila seseorang terkena musibah lantas dia menyadari bahawa itu adalah ketentuan Allah kepadanya, lalu dia ridha dan berserah diri kepada Allah, maka dia telah termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali Pak, kita berganti-ganti musibah terhadap kita. Ya, ada yang kita masih hidup tapi diambil isteri kita. Ada yang isteri masih hidup diambil suaminya. Ada dua-duanya masih hidup diambil anak-anaknya. Ya, ada bahkan anak-anak yang masih lucu-lucunya, imut-imutnya. Satu-satunya yang kita harapkan, anak kita laki-laki semua, kita harapkan perempuan satu-satunya, ternyata dijemput oleh Allah di saat masih kecil-kecilnya. Lalu kita bersabar di atas ketentuan itu, maka kita telah diberi hidayah oleh Allah. Orang yang telah diberi oleh Allah hidayah, maka dia insya-Allah akan dinanti di pintu surga. Jadi ini hasil dari apa? Dari meyakini takdir. Dulu ketika Umar bin Khattab meninggalkan kota Madinah sementara karena di Madinah ditimpa dengan penyakit ta'un, penyakit wabah. Umar ditemui oleh sahabat dan ada yang bertanya kepadanya, "Wahai Umar, engkau tidak terima musibah yang didatangkan di kota Madinah sehingga engkau melarikan diri?" Apa kata Umar? "Aku tidak lari dari musibah, tapi aku hanya berpindah dari takdir yang buruk mencari takdir yang baik." Jadi dia tetap terima ini ketentuan Allah. Makanya Covid yang terjadi pada kita apa? Itu ketentuan Allah. Kalau Allah ingin habiskan, habiskan walaupun masanya berkelanjutan. Oh, masalah ada orang yang mengambil manfaat dari Covid tersebut, mereka berusaha dengan Allah. Ada yang menciptakan sesuatu yang bersifat profit untuk pribadi, urusan nanti dengan Allah. Tapi semua yang terjadi pada kita itu bukan karena semata-mata rancangan manusia, tapi Allah lah yang mengizinkan itu terjadi. Oh, kita ditipu dalam Covid itu contohnya, maka itu pun karena izin Allah. Kenapa kita sampai bisa begini? Semua karena izin Allah. Tentu dosa-dosa ikut menjadi penyebab, karena kalau sudah melakukan dosa, Allah mencabut keberkahan dari satu negeri. Macam-macam diberi oleh Allah. Kesusahan hidup kita, bayangkan Pak, selama Covid bagaimana hidupnya susah, berapa banyak yang bangkrut usahanya, berapa banyak semua orang-orang yang harus menutup mata pencahariannya. Itu semua adalah ketentuan Allah. Kenapa dosa ikut menjadi salah satu penyebab Allah tidak sayang kepada kita? Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dibimbing dan dikuatkan oleh Nabi kepada para sahabat, sehingga sahabat itu hidupnya dalam sabar, tawakal atas semua ketentuan. Saya teringat salah seorang yang hidup di penghujung masa sahabat, yaitu Urwah bin Zubair. Dalam riwayat disebutkan Urwah bin Zubair ini dalam sebuah perjalanan panjang itu musibah Allah beri pertama sekali, yaitu anaknya jatuh dari punggung kuda dan terinjak dengan kuda dan meninggal dalam perjalanan. Dia terima, dia tidak berkeluh kesah dengan panjang. Dia tahu ini ketentuan Allah. Lalu dia lanjutkan lagi perjalanan. Setelah menyelesaikan urusan pengebumian anaknya, dia lanjutkan perjalanan. Lalu kemudian tidak lama setelah itu dia ditimpa penyakit pada kakinya. Dalam riwayat ada yang menyebutkan seperti kudis, ada yang menyebutkan bisul, dan ternyata tidak bisa sembuh. Dia berusaha mendatangi beberapa tabib, ternyata izin Allah pun tidak sembuh.
tidak sembuh. Akhirnya dia singgah di satu kota dan ada tabib-tabib yang dia minta bantuan, dan para tabib itu mengatakan ini penyakit ini berbahaya kalau dibiarkan terlalu lama karena semakin masuk ke dalam daging membusuk. Akhirnya mereka memutuskan ini harus diamputasi, dipotong. Lalu salah seorang tabib menyarankan agar Urwah sebelum dipotong untuk meminum khamar agar tidak merasakan rasa sakit ketika dipotong, karena di saat itu kan belum ada anestesi, ya, tidak ada obat bius, tidak ada yang bisa membuat kebas kaki itu. Ya, jadi salah satu tabib mengatakan ini mudarat, ya, ini mudarat, engkau tidak akan mampu menahan ketika dipotong kakimu. Zubair mengatakan aku tidak akan berobat dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena dia menolak untuk meminum khamar, lalu kemudian akhirnya dia dipotong dalam keadaan sadar. Nah, di tengah-tengah bekerjanya para tabib itu disebutkan Zubair bertakbir, bertasbih, ya, terus-terusan sambil berteriak menahan rasa sakit, ya, hampir-hampir pingsan ketika menahan itu. Jadi dipotong dalam keadaan hidup, tapi tasbihnya tidak berhenti. Setelah selesai dipotong, lalu dia mengucapkan kalimat 40 tahun aku hidup dan berjalan dengan kaki ini, tidak pernah aku bawa kaki ini ke tempat yang haram. Hari ini Allah telah mengambil sebelah kaki ini, dan segala puji bagi Allah yang telah mengambilnya dalam keadaan kaki itu suci. Artinya tidak pernah 40 tahun hidup bersamanya dalam keadaan membawa ke tempat haram. Begitu kalimatnya. Tidak pernah dia mengeluh kepada tabib, pekan kakoh hakilung, puhana cara lain, puhana nyom, ada. Malah dia mengatakan terima kasih ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, engkau telah ambil kaki ini dalam keadaan belum pernah bermaksiat kaki ini. Karena dia sadar kaki ini akan ditempelkan kembali oleh Allah di hari kiamat nanti, lalu kaki ini akan bersaksi kemana dia pergi, apa yang dia lakukan, apakah pergi ke pintu-pintu yang haram, ya, apakah melakukan negosiasi yang sifatnya haram, apakah kita duduk di tempat-tempat yang haram dengan kaki ini. Zubair mengatakan itu, dan dia tahu semua yang terjadi, anaknya meninggal, dipotong kakinya, itu adalah ketentuan Allah. Jadi tidak terlontar dari mulutnya kecuali hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gaya orang ketika sudah tawakal dan sabar di atas ketentuan Allah. Maka kita yang ditimpa penyakit-penyakit, ya, yang mungkin dokter akan mengambil kesimpulan ini harus diamputasi, biasanya diabetes, ya, cobalah berfikir apakah itu keputusan dokter atau keputusan Allah. Ada yang dipotong pertama ibu jarinya di kakinya, ternyata perkiraan kalau sudah dipotong ibu jari tidak menular lagi, tidak naik lagi, ternyata naik lagi. Dipotong jari ini, dipotong jari itu, akhirnya 5 jari dipotong, masih tetap naik ke atas. Siapakah yang memberi keputusan itu? Dokterkah? Salah makankah kita? Atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya dipotong kaki kita. Tetaplah sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah mulakan Allah, janganlah kita sampai ketika diberi sedikit musibah langsung kita merasa kenapa engkau beri musibah seperti ini. Jangan sedikit diberi batuk tidak sembuh langsung mengatakan Allah begini, Allah begitu. Terima saja, Pak. Ya, terima saja. Ya, nanti sembuh sendiri itu. Ya, kalau enggak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya, sembuh sendiri. Ya, jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam semua urusan itu ketentuan Allah, maka timbul rasa sabar kalau sudah memikirkan ini takdir Allah. Termasuklah dalam urusan jodoh. Jangan sesali dengan orang yang dulu mungkin bukan jodoh kita. Ya. Jangan sesali mungkin ada seseorang yang telah mentraktir orang yang dia fikir akan menjadi jodohnya. 20 tahun ditraktir, Pak. Tiap Sabtu Minggu dibelikan bakso, dikirimkan hadiah setiap ulang tahunnya, kemudian tidak putus-putus kalimat
macam-macam yang menjadi bukti cintanya, ya. Habis uang sekitar 100 juta 20 tahun untuk mentraktir calon isteri orang. Bangai kan Pak? Kalau kita kumpulkan 100 juta itu, kita sudah berapa kali kahwin dah? Berapa lama kita, Masya Allah, ternyata bukan jodoh kita. Subhanallah, terimakah atau tidak? Itu termasuk bahagian takdir Allah. Kita fikir jadi, ternyata tidak jadi. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu budak, ada seorang budak bernama Mughis. Saya lupa Mughis bin apa namanya. Beliau dinikahkan juga dengan budak perempuan oleh Rasulullah, yaitu Barirah. Nama perempuan ini Barirah, sama-sama budak ni Pak. Barirah ini budaknya Aisyah. Lalu dibebaskan setelah menikah ni, sudah menikah, belum punya anak, tapi sudah lumayan lama menikah. Tidak lama Barirah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi kan statusnya berubah dari budak menjadi merdeka. Suaminya Mughis masih budak. Istrinya dimerdekakan, otomatis telah terjadi pernikahan antara perempuan yang merdeka dengan seorang budak. Dan ini dalam hukum syariat, perempuan merdeka ini diberi khiyar. Diberi khiyar. Mau bercerai dari suaminya atau melanjutkan hidup dengan suaminya. Karena dia sudah merdeka. Maka kemudian Rasulullah memanggil Barirah. Wahai Barirah, engkau telah merdeka, suamimu belum merdeka, masih budak. Sekarang engkau diberi pilihan dalam syariat. Artinya Allah memberi izin. Engkau masih mau hidup dengan Mughis atau engkau ingin berpisah dengannya. Artinya tidak berdosa kalau engkau ingin berpisah, karena engkau telah merdeka. Apa jawaban Barirah? Barirah mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berpisah dari Mughis. Rupanya Barirah ini tidak terlalu mencintai Mughis. Selama ini Mughis berfikir bahwa istrinya itu mencintainya. Ternyata begitu merdeka, langsung berubah keadaannya. Dia tidak mau lagi bersama Mughis. Akhirnya terceraikan karena sudah statusnya berbeda. Terceraikan. Di situ Mughis merasakan rasa sedih berlebihan ditinggalkan oleh istrinya yang dimerdekakan oleh Aisyah. Namun apalah cur, dia tidak bisa berbicara apapun karena keadaannya. Tapi karena cintanya terlalu dalam kepada Barirah. Mughis ini disebutkan dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin pun masih disebutkan hadis itu. Mughis terus membuntuti mantan istrinya. Jadi ke mana-mana Barirah dia ikut. Barirah pergi ke pasar dia ikut. Barirah ke Suzuya dia ikut. Duduk di bawah tangga Suzuya, dia tunggu kapan Barirah turun. Dia lihat, dia intip Barirah. Begitu. Dia ikuti terus karena cintanya kepada Barirah. Rasulullah tahu keadaan itu. Lalu kemudian karena keadaan sudah begitu, Mughis tidak bisa melupakan kenangannya bersama Barirah. Tapi Barirah tidak mencintai Mughis. Lalu kemudian Rasulullah memanggil Barirah. Setelah melihat keadaan Mughis, kemana-mana Barirah keluar dari rumahnya, diikutinya. Rasulullah memanggil Barirah. Lalu mengatakan, wahai Barirah, apakah engkau masih punya perasaan kepada Mughis? Atau mungkinkah ada keinginan engkau untuk kembali kepada Mughis, suamimu yang lama? Lalu Barirah bertanya, ini perintah atau permintaanmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, aku hanya kasihan kepada Mughis. Rasulullah mengatakan, aku hanya kasihan kepada Mughis, melihat keadaan Mughis. Lalu apa jawaban Barirah? Ini kan sudah Rasulullah tidak mengatakan bahwa kamu harus balik ke Mughis, karena itu hak dia, hak istri. Tapi Rasulullah dengan bijaknya mengatakan, aku hanya kasihan kepada Mughis. Barirah di ujung hadis disebutkan, beliau tetap mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak bisa lagi hidup bersama Mughis. Jadi ujungnya tetap ditolak juga permintaan Nabi untuk kembali kepada Mughis. Di situ Mughis baru sadar dan menerima bahwa itulah ketentuan Allah,
bahawa Barirah telah ditakdirkan bukan menjadi orang yang hidup bersamanya untuk waktu yang lama. Makanya semua perpisahan kita itu ketentuan Allah. Walaupun cara Allah menentukannya dibuat ribut dulu. Kadang-kadang kan kita memang ketentuan kita walaupun sudah beristeri, kadang isteri itu sebenarnya bukan jodoh yang Allah inginkan untuk hidup panjang bersama kita. Allah buat cara. Macam-macam caranya, nanti ribut. Ributnya ya walaupun ribut kecil-kecil, masalah teh ditaruh garam, padahal enggak sengaja, cuma peluk garamnya ditaruh nama gula, kan? Salah taruh, ribut terus, ribut. Akhirnya terjadi perpisahan. Itu semua ketentuan Allah. Terima tidak? Atau kita mau menjadi mughis yang terus-terusan memimpikan dia, terus-terusan mencari tahu, membuka Facebooknya, update status, di manakah engkau wahai rembulan? Bangai. Itu tidak terima ketentuan Allah. Kalau sudah selesai, sudah. Hidup, kalau kata orang disuruh move on. Disuruh maju ke depan. Jangan berfikir lagi semua ketentuan Allah yang telah berlaku. Mudah sekali, Masya Allah, tinggal cari isteri lain yang lebih cantik, lebih kaya, lebih segala-galanya. Selesai urusan. Itu semua takdir Allah ke atas kita. Jadi jemaah mulakan Allah SWT, begitulah orang yang mengembalikan semua urusan kepada Allah. Tidak ada sedih. Tidak ada sedih hidupnya yang sampai berkepanjangan. Walaupun dia tahu tidak akan berhenti musibah itu sampai kiamat dunia. Jadi jangan fikir yang satu sudah meninggal dari anak kita, lalu kita merasa sudah kami sudah melaluinya. Oh belum Pak, bisa jadi diambil yang kedua, yang ketiga, diambil yang keempat dan seterusnya. Tapi Masya Allah, orang kalau sudah menerima ini, ketentuan takdir ini, malah dia bahagia kalau anaknya diambil di waktu sebelum baligh. Dia bersyukur tidak sempat melakukan dosa, belum sempat dicatatkan pena di atas catatan amal, mereka telah diambil. Jadi itulah yang dirasakan oleh para sahabat. Semenjak Nabi menanamkan tauhid, akidah yang benar ke mereka, mereka berubah, cara pandang, cara hidup berubah. Seorang ibu-ibu ketika pulang dari perang Uhud mendengar kabar bahwa ramai yang jadi korban. Ibu ini, saya lupa juga namanya, ibu ini terus bertanya kepada yang pulang, bagaimana keadaan Nabi? Bagaimana keadaan Nabi? Orang hanya mengatakan, suamimu meninggal, suamimu syahid. Dia masih bertanya, itu biasa. Nabi bagaimana? Dia bilang lagi orang, ayahmu syahid, ayahmu gugur. Dia enggak peduli. Disebut lagi oleh anakmu yang ikut, yang laki-laki juga gugur. Ayahnya gugur, anaknya gugur, suaminya gugur. Dia tidak peduli. Dia tanya apa? Rasulullah bagaimana? Rasulullah bagaimana? Sampai terdengar kabar Rasulullah masih hidup setelah perang Uhud. Lalu dia temui Rasulullah. Setelah dia lihat Rasulullah masih hidup, dia lihat dengan matanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau masih hidup bagi kami, itulah yang paling berharga. Yang lain semuanya kecil di hadapan kami, ya Rasulullah. Masya Allah, tak peduli. Suami meninggal, ayah meninggal, anak meninggal, tak peduli. Yang dia pentingkan Rasulullah masih hidup untuk melanjutkan dakwah agama. Begitu mereka, hati mereka sudah sekuat itu menerima takdir Allah. Karena mereka sadar, ini sementara, ini fana. Lalu kemudian kita berangkat, bertemu kembali dengan semua mereka yang telah gugur duluan. Kita bertemu kembali. Anak yang diambil, bertemu kembali. Bahkan Nabi mengatakan anak-anak kecil kita yang diambil oleh Allah, ya, yang mati, yang meninggal di waktu dilahirkan, meninggal umur 2 bulan, balita-balita. Kata Nabi apa? Mereka menjadi, dalam kitab Adabul Mufrad, riwayat Bukhari sebutkan, mereka menjadi jentik-jentiknya surga. Ja'amisul jannah, menjadi jentik-jentiknya surga disebut oleh Nabi. Jentik-jentik di dalam air, Pak. Tu jentik-jentik itu kan main-main tu dalam air tu. Begitulah mereka di dalam surga. Jadi anak-anak kita yang sudah meninggal tu semua jadi anak-anak yang bermain-main di surga. Mereka tunggu siapa? Tunggu ayah ibunya. Mungkin tergantung, kalau ayah ibunya sempat bergaul dengan dunia riba, mereka nunggunya agak lebih lama karena ayah ibunya dimasukkan dulu ke neraka, baru berjumpa dengan mereka. Mereka nunggu, dipertemukan semuanya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Semua nanti balik dengan keluarganya, bertemu kembali dalam keadaan bahagia. Kalau sama-sama qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka jemaah melakukan Allah, perbuatlah amal saleh
Dan terimalah hasil daripada amal saleh itu walaupun bentuknya musibah, tetap tawakal. Kemudian jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita akhiri kerana waktu kita singkat, juga saya ingin ingatkan kembali bahawa salah satu yang Allah telah takdirkan di atas kuasanya bahawa kita diberi kelebihan-kelebihan dengan datangnya bulan Zulhijjah. Ini juga ketetapan Allah kepada kita. Jadi Allah berhak melebihkan antara hari dengan hari, minggu dengan minggu, bulan dengan bulan. Itu hak Allah. Salah satunya Allah lebihkan kita umat Muhammad diberikan metode sedikit beramal tapi pahalanya membludak. Dan Zulhijjah adalah salah satu daripada ketentuan Allah kepada kita untuk kita nikmati. Ini nikmat untuk kita nikmati. Banyak orang yang tidak peduli dengan datangnya bulan ini. Menurut ru'yah Indonesia tadi Selasa hari pertama. Menurut ru'yah Arab Saudi kemarin Senin hari pertama. Perbezaan hari ini hasil ijtihad. Dan itu bukan menjadi sebuah masalah besar. Ya. Silakan nanti yang mau berhari raya dengan ketetapan di hari Rabu berdasarkan ru'yah Saudi, silakan. Yang mau berhari raya di hari Khamis pun bukan menjadi sebuah dosa besar. Ya. Karena dalam ketentuan para ulama pun mereka pun berbeza pandangan tentang masalah ini. Ya. Para ulama-ulama Saudi pun berbeza, Pak. Ketika ditanya apakah semua harus ikut Saudi, Lajnah Daimah sebahagian mengatakan ikut Saudi, tapi sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Coba baca fatwa Syekh Utsaimin, beliau mengatakan berdasarkan matla' masing-masing. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan berhari rayalah berdasarkan matla' masing-masing. Jadi kalau negara enggak cocok matla'nya, keluar bulan waktu ru'yah enggak cocok dengan Saudi, tidak mengapa, berhari raya dengan matla' yang engkau sepakati di negaramu. Jadi itu hasil ijtihad. Ya, jadi tanggapi dengan lapang dada, dengan santai. Jangan menghujat dan jangan kirimkan di grup sesuatu yang berbentuk provokasi. Karena ini tidak berdosa. Tidak berdosa. Oh, yang berhari raya di hari Rabu, jangan puasa lagi. Ya, sesuai dengan hari-hari yang dia yakini. Ya, jangan puasa yang dia sudah masuk hari raya, sedangkan orang lain masih puasa. Kita jangan puasa lagi kalau sudah yakin ngambil hari rayanya di hari Rabu. Bagi yang berhari raya hari Kamis masih tetap boleh puasa. Lalu ada yang mengatakan, haruskah sama hari Arafah kita dengan hari wukuf di Arafah? Silakan baca banyak-banyak fatwa para ulama. Sebahagian besar para ulama mengatakan tidak ada hubung kait antara hari Arafah dengan wukuf di Arafah. Ya. Hari Arafah, puasa sunnah Arafah itu sebab sudah lebih dahulu dilaksanakan oleh Nabi sebelum datangnya syariat untuk melakukan wukuf di Arafah. Jadi Nabi sudah duluan puasa Arafah sebelum adanya wukuf. Seandainya digantungkan ke wukuf, sungguh Nabi tidak akan melakukan puasa Arafah karena harus ada wukuf. Ini Nabi melakukannya tidak ada wukuf. Nabi baru melakukan wukuf kan sekaligus menjadi haji wada, ya, di tahun terakhir beliau sebelum meninggal. Jadi dalam pandangan banyak ulama mengatakan enggak ada hubung kait. Jadi enggak mesti puasa Arafah itu harus sama dengan hari wukuf di Arafah. Ya. Nah, kemudian yang kita juga harus dalamkan hati kita, pengetahuan kita dan di atas ketetapan Allah ini hari-hari yang kita lalui ini, mulai dari kemarin atau dari hari Senin, ini hari-hari yang mulia. Hari-hari yang mulia. Allah kalau ingin memuliakan sesuatu, maka Allah akan muliakan orang yang memuliakannya. Ramadan telah kita lewati. Karena Ramadan itu sifatnya sebulan dengan amalan yang sifatnya agak lumayan berat kita anggap, lalu kita seragam memuliakannya siang malam. Tapi banyak orang yang lalai dengan Zulhijjah. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, syahrani la yanqusan. Ada 2 bulan pahalanya tidak berkurang. Tidak berkurang, sama kualitasnya kata Nabi. La yanqusan. Syahra Aidin, kedua-duanya ada hari raya di dalamnya. Kedua-duanya ada hari raya di dalamnya. Apa dia kata Nabi? Ramadan wa Zulhijjah. 2 bulan ini sama kualitasnya, artinya pahalanya besar di dalamnya bagi yang beramal saleh.
Idul Fitri ada dalam Ramadan. Idul Adha ada dalam Zulhijjah. Maka tadi Nabi mengatakan 2 bulan ini ada hari raya di dalamnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan disuruh beramal saleh dari awal Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan, "Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hazihi al-ayyam, yakni ayyamul ushr." Tidak ada hari-hari yang dilalui oleh anak Adam yang lebih mulia, yang beramal saleh, kecuali orang yang beramal saleh di hari-hari ini. Apa itu hari-hari ini? Ayyamul ushr, yaitu hari yang 10. Para ulama mengatakan sebahagiannya yang dimaksud hari 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah orang yang berjihad fi sabilillah bisa kalah amalnya dengan yang berjihad di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Apa jawab Nabi? Walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah kalah pahalanya dengan orang yang beramal 10 hari pertama. Illa rajulun kharaja min baitih binafsihi wa malihi wa lam yarji' bizalika min syai'. Kecuali orang yang berjihad ke medan perang itu pergi dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Artinya syahid di medan perang. Kalau syahid baru bisa kalah orang, baru bisa mengalahkan pahala orang yang beramal saleh di 10 Zulhijjah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ini hari besar. Oleh karena itu beramal salehlah, tingkatkan amal saleh kita. Apa saja yang disuruh oleh Nabi, di antaranya berpuasalah, sunnah puasa dari hari pertama Zulhijjah sampai 9, puncaknya 9 hari Arafah. Berpuasalah dari hari pertama. Ini hari-hari puasa. Kalau tidak sanggup, ya ambillah paling kurang Senin Kamis di hari itu, tambah nanti hari Arafah. Tidak sanggup juga paling kurang jaga di hari Arafah. Tidak sanggup saja, pindah saja dari dunia ini ke tempat yang lain. Masa satu hari pun tak sanggup, orang masih kuat, semuanya masih kuat. Kemarin pergi jalan-jalan ke Taiwan sanggup. Pergi ke Gunung Salak, turun dalam jurang, naik lagi sanggup. Ketika disuruh puasa, tidak sanggup. Jadi jagalah ini. Maka semua ini tergantung kepada kita kuat, tidak rindu, tidak terhadap surga Allah. Lalu disuruh perbanyak baca Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau bisa khatam dalam 9 hari ini. Kemudian juga disuruh perbanyak salawat, zikir dalam hari-hari Zulhijjah ini. Lalu salah satu amal saleh terhebat adalah sedekah. Jadi jemaah mulakan Allah, bersedekah setiap hari selama bulan Zulhijjah. Kita tahu bahawa kita sudah bersedekah sebelumnya. Yang biasanya 5.000, bulan Zulhijjah ini disuruh tambah. Karena ini amal bonus, dikali lipatkan pahala. Jadi dari 5.000 tambahlah. Setiap hari bersedekahlah berapa? 5.500. Ini bukan tambah namanya, ini ulok-ulok nanti. Tambahlah menjadi 50.000 Pak. Lalu kemudian kalau kita enggak sanggup puasa, ada kesempatan mendapatkan pahala, iaitu berikanlah sedekah kepada orang-orang yang berpuasa. Itu salah satu kelebihan. Tapi tidak bisa sempurna pahala itu kalau kita sendiri tak puasa. Mengadat lagi hanya puasa, cok-cok puasa gop sagai. Enak sekali Pak. Paling bagus kita puasa, lalu kita sedekah. Kita beri makanan kepada orang yang berbuka puasa. Maka berapa jumlah orang berbuka puasa yang menikmati risol dari kita, yang menikmati kanji dari kita, semuanya Allah lipat gandakan, diberikan kepada kita yang memberi sedekah itu. Maka oleh karena itu panitia di masjid kita ini itu menyediakan bukaan puasa selama 9 hari, tiap hari. Selama 9 hari disediakan bukaan. Silakan datang, silakan nikmati, dan jangan lupa berikanlah makanan kepada orang berbuka. Habisi semua pahala, 50 orang, 100 orang, habiskan semua untuk kita Pak. Kalau bisa setiap hari. Maka panitia itu menerima sumbangan-sumbangan untuk berbuka puasa. Ini perlu kita galakkan Pak. Nanti boleh temui salah satu dari panitia, berikan, Bapak mau berikan 2 juta untuk buka puasa. Masya Allah, itu kalau buka puasa 2 juta Pak, kami tiap hari buka puasa dengan ayam penyet, dengan telur dadar, dengan ini macam itu bisa lebih. Masya Allah, semua pahala untuk Bapak semuanya. Maka berjuanglah bersama-sama untuk masuk surga. Nanti kita akan berbahagia kembali mendapatkan hasil apa yang kita lakukan di atas dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang dan semoga kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.